Ya pemirsa, penanggulangan malaria di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adanya kecenderungan penurunan dari jumlah kasus positif malaria dan annual parasite incident yang dilaporkan pada tahun 2010 hingga 2020. Situasi kasus malaria di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2010 hingga 2020. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat pada tahun 2010, kasus positif malaria di Indonesia mencapai 465.700 kasus. Sementara pada tahun 2020, kasus positif menurun menjadi 235.700 kasus. Tidak hanya itu, penurunan kasus malaria juga diikuti dengan penurunan annual parasit incidence atau API yang pada tahun 2010 mencapai 1,96 dan di tahun 2020 mencapai 0,87. Berdasarkan capaian endemisitas per provinsi tahun 2020, terdapat 3 provinsi yang telah mencapai 100% eliminasi malaria, antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sementara provinsi dengan wilayah yang belum mencapai eliminasi malaria, yakni Maluku, Papua, dan Papua Barat. Dalam menangani kasus malaria di tanah air, pemerintah juga menyediakan obat anti malaria, perluasan penemuan dini malaria, meningkatkan kapasitas SDM kesehatan, serta kerjasama lintas program dan organisasi profesi. Ya, untuk membahas lebih lanjut bagaimana kemudian penanganan malaria di tanah air saat ini kita telah terhubung dengan Dr. Didik Budianto selaku Direktur dari Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis. Selamat pagi, Dr. Didik. Selamat pagi, Mas Imam. Baik, Dok, mungkin boleh digambarkan terlebih dahulu, Dok, bagaimana kemudian penanganan kasus malaria di tanah air. Apakah memang seperti data yang tadi dirilis lebih menurun begitu ya, atau justru sebaliknya, Dok? Ya, jadi memang dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, 10 tahun ini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Terutama penurunan ini kita lihat dari apinya, ya. Annual parasite incidence-nya yang tahun 2010 itu sekitar 1,96, kemudian pada tahun 2020 ini menurun sampai dengan 0,87. Jadi ini upaya-upaya yang sudah kami lakukan, terutama bagaimana menerapkan strategi yang secara komprehensif. Yang pertama adalah bagaimana pengendalian vektornya. Kemudian kita lakukan surveillance secara terpadu, dan seterusnya adalah bagaimana kita tata kelola kasus dan diagnosis dini. Ya. Dalam hal ini memang upaya-upaya ini seperti pengendalian vektor ini sangat bergantung pada bagaimana kerjasama kita dengan masyarakat, tentu saja. Ya, seperti misalnya tadi sempat kita diskusi terkait dengan bagaimana pemberian kelambu, ya, pembagian kelambu secara massal, kelambu yang berinsektisida. Ya, kemudian juga dilakukan bagaimana sense of belonging dari masyarakat itu bisa meningkat, seperti dengan pendekatan PLA, Participatory Learning Action. Nah, di sini masyarakat diminta untuk bisa sama-sama untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada di sana. Jadi itu strategi yang pertama, begitu, pengendalian vektor. Kemudian yang surveillance terpadu ini memang surveillance secara vektor dan juga surveillance kasusnya. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang strategi ketiga adalah deteksi dini yang secara cepat, yaitu dengan menggunakan paling tidak mikroskopis, dan kemudian penemuan kasusnya dengan RGT, dan juga pengobatan. Ya, pengobatan ini tetap kita menggunakan pengobatan yang standar, ya, dengan ACT, artemisinin combination therapy plus primaquine. Demikian itu Mas Imam, dari upaya-upaya yang sudah kita lakukan 10 tahun ini. Jadi 3 strategi itu kemudian dilakukan secara berkala dan hasilnya bisa kita rasakan sekarang gitu ya, terjadinya penurunan dari api terutama gitu ya. Daerahnya sendiri, Dok, kita tahu juga beberapa daerah seperti misalnya Papua gitu terkenal sekali dengan kasus malaria. Terus kemudian juga NTT gitu ya, juga terkenal dengan kasus tersebut. Apakah daerahnya masih berkutat di daerah timur seperti itu, atau justru harus juga diwaspadai oleh teman-teman yang berada di Indonesia bagian tengah dan juga barat? Ya, memang sampai dengan tahun 2020 ini Mas Imam, bahwa daerah-daerah endemis yang tinggi, ya, kasus yang sekitar
saat ini sekitar 200 ribuan sekian itu 80% disupport dari Indonesia bagian timur, ya, terutama Papua, ya. Sedangkan di daerah lain pun juga harus kita waspadai. Sehingga tahun 2020 ini kalau kita lihat endemisitasnya sudah ada 3 provinsi yang seluruh kabupatennya itu sudah eliminasi malaria, yaitu di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Timur dan Bali. Sedangkan untuk yang di daerah Papua, Papua Barat dan satu lagi adalah di Maluku ini memang masih 0% gitu ya. Jadi belum ada kabupaten kota yang eliminasi malaria. Sehingga di dalam strategi kita pembagian untuk eliminasi ini memang sampai dengan tahun 2030 ini secara berjenjang. Ya, seperti ada dengan membagi per regional. Ada 5 regional. Regional Jawa Bali, kemudian Sumatera, Sulawesi dan NTB, kemudian Maluku, Maluku Utara, ya, kemudian Papua dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk yang Papua Barat ini memang di regional kelima kita targetkan tahun 2029 itu eliminasi malaria. Demikian, jadi 5 zonasi tadi kita berharap bisa kemudian selesai dan kita bisa seluruh wilayah kemudian bebas dari malaria. Untuk selama pandemi ini, Pak Didik, apa kendala terbesar yang dihadapi oleh teman-teman? Karena kita tahu tadi ada penyuluhan yang juga penting untuk diinformasikan kepada daerah-daerah zonasi tersebut. Dan dengan adanya pembatasan ini, bisa jadi kemudian aktivitas teman-teman penyuluh ini jadi terhambat dan berkurang. Iya, betul sekali Mas Imam. Jadi dengan adanya suasana pandemi COVID yang belum selesai ini, memang upaya-upaya malaria untuk penanggulangan malaria ini nggak boleh berhenti, gitu ya. Oleh karena itu tetap dilakukan, ya, dengan catatan bahwa protokol kesehatan dilakukan dengan ketat, gitu ya. Tetap kita harus lakukan, misalnya harus memakai masker, kemudian mencuci tangan sering mungkin dengan air mengalir dan sabun, ya, menjaga jarak, itu pun juga demikian kita lakukan. Jadi teman-teman tenaga kesehatan yang turun ke lapangan itu harus betul-betul menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Demikian. Baik. Mungkin singkat sebagai pengingat Pak Didik untuk masyarakat, seberapa bahaya kemudian penyakit malaria ini? Karena banyak kemudian masyarakat yang beranggapan bahwa ini tidak terlalu berbahaya, bahkan tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan penyakit demam berdarah yang saat ini juga banyak di beberapa kota besar. Iya, betul sekali Mas Imam. Jadi sebetulnya masyarakat kita itu kan cukup heterogen, ya. Ada yang menganggap bahwa malaria ini sangat berbahaya dan bisa mematikan, fatal, gitu ya. Ada juga yang menganggap bahwa malaria ini ya sudah, kita hidup dengan malaria ya sudah, gitu ya, biasa-biasa saja. Nah, ini yang harus kita, kalau yang sudah menganggap bahaya itu akan bagus sekali, sehingga advokasi kita atau edukasi kita akan menjadi lebih mudah, gitu ya. Tetapi bagi yang mereka menganggap bahwa ini masalah, wah sudah biasa lah, sehingga hidup di masyarakat bersama dengan malaria, ini yang agak sedikit sulit. Jadi edukasi kita dengan tadi PLA tadi, participatory learning action, ya, betul-betul kita lakukan, dan ini nggak berhenti, ya, kita lakukan seperti itu. Sehingga kita harus mencanangkan betul bahwa meskipun malaria itu bisa dicegah, tetapi ketika kita terjangkit penyakit malaria ini bisa menjadi fatal. Itu yang harus kita betul-betul concern ke sana. Oke. Jadi tadi ya fatal, kemudian ketika kita menganggap remeh gitu ya dari malaria ini. Untuk mungkin daerah-daerah yang tadi di luar zonasi bisa tenang, tapi ketika kita berkunjung kita tidak pernah tahu kemudian daerah tersebut masuk zonasi tersebut atau tidak, dan kita harus berhati-hati dengan tadi malaria yang mungkin ada di daerah zonasi tersebut. Terima kasih Pak Didik telah berbagi informasi kesehatan di Halo Indonesia kali ini. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan berbincang tentang vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.